Shalom, baku dapat ulang dalam program Papeda Rohani Parani Paga Ministry. Puji Tuhan, saudara dorang semua kita ada saat ini semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan dalam hidup kita. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini Tuhan, kami ada karena kebaikan Tuhan dan karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat rahmat Tuhan yang baru yang kami terima hari ini Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dan sebelum kami melangkah melakukan segala aktivitas kami mohon Tuhan Yesus menolong kami, Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti, memahami renungan firman yang akan kami dengar bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus firman Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Esra pasal 2 ayat 68 hingga pasal 4 ayat 1 sampai yang kelima dengan tema berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Konteks bacaan ini adalah kisah kembalinya umat Israel dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Mereka kembali dengan satu tujuan mulia, yaitu membangun kembali bait suci Allah yang telah hancur. Proses ini bukanlah tanpa tantangan, namun respon terhadap panggilan Tuhan memberikan pelajaran berharga tentang arti pengorbanan untuk kemuliaan Tuhan. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa ketika umat Tuhan memiliki hati yang rela berkorban, maka pekerjaan Tuhan dapat terlaksana meskipun ada rintangan, halangan yang menghadang. Di dalam pembacaan kita ini ada 3 hal penting yang dapat kita teladani. Yang pertama yaitu pengorbanan materi yang tulus. Esra pasal 2 ayat 68 sampai dengan 69. Umat Israel menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Mereka memberikan persembahan sesuai kemampuan mereka dan bahkan lebih dari harta benda berharga seperti emas, perak, dan pakaian-pakaian lainnya. Ini mengajarkan kita bahwa pengorbanan material yang tulus dan sukarela adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita menggunakan berkat finansial kita untuk menopang pekerjaan Tuhan, itu memuliakan namanya Tuhan. Yang kedua, pengorbanan waktu dan tenaga dalam ibadah dan pembangunan. Esra pasal 3 ayat 1 sampai dengan ke-6. Fokus umat bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan relasi dan ibadah yang benar kepada Allah. Mereka mengorbankan waktu dan tenaga mereka untuk memastikan ibadah dan perayaan keagamaan seperti Hari Raya Pondok Daun dapat berlangsung kembali di tempat yang semestinya. Kesetiaan kepada Tuhan ditunjukkan melalui perhatian yang tepat terhadap ibadah dan ketaatan pada firman-Nya. Dan yang ketiga, menghadapi tantangan dengan ketekunan. Esra pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Proses pembangunan tidak berjalan mulus. Pasal 4 menceritakan bagaimana musuh-musuh Yehuda dan Benyamin datang dan menawarkan bantuan dengan niat terselubung. Dan ketika ditolak, mereka mencoba melemahkan semangat dan menakut-nakuti umat Israel pada saat itu. Pengorbanan seringkali disertai dengan tantangan dan perlawanan. Musuh berusaha menghalangi pekerjaan Tuhan dengan tipu daya dan ancaman. Umat Israel menghadapi ujian ketekunan. Kita belajar bahwa melayani dan berkorban untuk Tuhan tidak selalu mudah. Tetapi kita harus tetap teguh dan tidak terintimidasi oleh rintangan dan halangan karena Tuhan memelihara umat-Nya. Amin. Dari perikop ini, saudara dorang semua, kita dapat meneladani bangsa Israel bahwa berkorban untuk kemuliaan Tuhan berarti memberi dengan sukarela, baik itu harta, waktu, maupun tenaga,
untuk tujuan kerajaannya. Pengorbanan kita ini diwujudkan dalam tindakan nyata, mendukung pembangunan bait suci secara fisik, memulihkan kehidupan rohani di dalam ibadah-ibadah kita, dan bertekun menghadapi perlawanan. Pengorbanan kita mungkin berupa ketaatan di tengah godaan, kemurahan hati di tengah kebutuhan, atau